2004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Saudara sekalian yang saya muliakan rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita diberi kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah. Semoga semuanya ini disyukuri oleh kita dan dijadikan tumpuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangatlah tidak beruntung kalau kita diberi kesehatan oleh Allah tidak dimanfaatkan dengan baik, karena nanti akan dipertanggungjawabkan oleh kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini selanjutnya saya akan memberikan penjelasan siapa saja musuh-musuh iblis. Iblis itu kalau di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah atau di surat An-Nur itu dijelaskan iblis itu mengajak dua hal. Yang pertama, ya'muru bis-su'i wal fahsya. Di ayat lain dijelaskan ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Artinya setan atau jenis iblis itu selalu mengajak kepada perbuatan keji dan mungkar, selalu mengajak kepada kejelekan dan perbuatan keji. Jadi semua yang akan mengarah kepada kekejian dan juga kemungkaran atau kejelekan itu pasti iblis yang membisikin kita. Maka kita sudah tahu kalau ngaji itu baik apa elek? Baik. Apa kok suka tak ngaji? Berarti melok bisikan iblis. Nanti saya ngomong sendiri nih, ngomong dulu ya. Qala iblis, berkata iblis, bahwa iblis itu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, a'dai, musuh-musuhku, kata iblis, isruna nafaron, 20 kelompok, 20 golongan. Awaluhum anta, yang pertama dari mereka itu, dari golongan 20 itu adalah kamu ya Muhammad, kamu Muhammad Rasulullah. Fa inni abghaduka, sesungguhnya aku benci kepada Nabi Muhammad. Ai aw abghadu ahla baitika, atau juga saya benci kepada ahli bait, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga Rasulullah ini bukan dibatasi oleh istri Rasulullah saja, semua umat Islam juga termasuk keluarga Rasulullah yang cinta benar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman di sini karena untuk menghargai, ada beberapa golongan yang lain yang perlu kita cermati dalam profesi sebagai keagamaan dalam hidup. Yang kedua, wal alim al amilu bil ilmi. Yang kedua yang sangat saya benci katanya orang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Ono wong alim tapi tidak ngamalno ilmune. Iya kan? Orang pinter ini yang dimaksud utamanya pinter agama, tapi tidak mengamalkan ilmu itu. Tahu hal-hal yang dilarang oleh Allah, tahu hal-hal yang diperintah oleh Allah, tahu yang dianjurkan oleh Rasulullah, tapi mereka tidak mau melaksanakan dengan baik. Maka orang yang semacam ini jelas akan didorong oleh iblis, dihalau oleh iblis untuk kita tidak melakukan ilmu kita atau mengamalkan ilmu kita. Ai wasailil abrar, atau yang dimaksud semua orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik itu semua mesti dibenci oleh iblis. Di zaman Adam sudah ngomong, sifat iblis yang lain itu aba wastakbar. Iblis itu enggan, cuek, wastakbar, dan sombong. Pertama itu wong ketok sombong itu tidak ngereken. Setelah itu baru wastakbar, membangga-banggakan dirinya, bahkan bisa merendahkan orang lain. Itu sombong. Makanya orang itu tidak akan masuk surga kalau sudah sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin.
tidak bakal masuk surga orang yang ada di dalam hatinya seberat atom pun. Nek bahasa Madura itu setepung ngeber. Ngerti Ji? Nah, ya, itu kecil betul. Kecil saja sombongnya itu nggak akan masuk surga. Karena manusia tidak ada hak untuk sombong. Apa yang dihaki manusia? Bisa buat nyamuk. Bisa. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan sama fauqaha. Menciptakan nyamuk yang anatominya kecil itu terbang kemana-mana. Bahkan kalau telur banyak telurnya, lahir lagi, disemprot minyak obat untuk mematikan, lahir lagi. Kecil anatominya kecil, manusia tidak akan sanggup membuat semacam itu. Apalagi buat air. Ono wong gawe banyu. Yusin, ono wong gawe banyu. Hah? Banyu buatan. Oh, itu digawa toko kene banyu iku. Ustaz Aksin iku sudah banyu, cuman dilugur tok. Iso gawe kates? Hah? Apa ndak gelem ngaji? Wong kon wis yakin nek Allah itu bener. Iya. Ada yang bisa buat kates? Sopo? Ayo ngomong nang aku. Iso gawe bandeng? Nek mangan bandeng insyaallah kuat kabeh. Tapi buat bandeng aja gak bisa. Tapi karena kesombongan manusia itu tidak melihat kekurangan dirinya, maka terjadilah kesombongan itu. Nonton awake dhewe kocoan ganteng, wis koyo ganteng dhewe. Padahal wong ganteng yo akeh. Relatif. Wis ireng nemen ketok untu tok putih, takon nang ibuke, mesti ganteng. Wah, anakku ganteng, manis. Nek takon kok ireng manis, iya hitam manis. Apa Mas? Black sweet. Oh, bahasa Inggris sih mesti black sweet. Jadi orang yang alim dan mengamalkan ilmunya itu dibenci oleh iblis. Makanya sampai siap-siap. Ya kaget kan santri mondok sekian tahun tapi tidak ngamal ilmu nih. Wong barusan kabeh bal-balan. Oh no. Malah wong sing tidak tahu mondok, tidak tahu ngaji suwi di pesantren malah barusan. Biasa dia iblis diukur. Kok lha opo nang langgar? Kuwi lho enak bal-balan. Metu keringet mangane engko akeh. Akhirnya ditinggal. Tak ngaji blas. Bukan oleh bal-balan, oleh bal-balan. Tapi akhirat itu lebih utama. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wis ya. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 3, wa hamilul Quran. Hamil itu artinya hafal Quran. Ay hafiduhu, atau yang hafal Quran yang dimaksud. Iza amila bima fihi, apabila dia hafal Quran, mengamalkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Bukan hafal Quran tapi tidak ngamal Quran. Kita hafal Quran dari awal sampai akhir, dari akhir balik mana yang awal hafal, tapi tidak melaksanakan isi Al-Quran. Itu baru besok orgoronya. Semua itu hafal enggak? Hanya ngafalkan 2 tahun, dia ini bisa hafal di Saudi Arabia. Itu snok orgoronya. Tapi tidak mau menjalankan Al-Quran, tapi malah ingin merusak Islam melalui Al-Quran itu. Tidak ngamal, tidak sembahyang. Padahal isinya Quran itu akhlak. Akhlak nang Allah, akhlak nang manusia yang utama, dan akhlak kepada lingkungan. Nilai pokoknya kan begitu. Melalui sholat, melalui pergaulan yang baik, persahabatan yang bagus. Itu loh ngantuk. Mari kawin ngantuk. Mari kawin jadi semangat. Qala sallallahu alaihi wasallam, hamalatul Qur'ani urafa'u ahlul jannah. Hamalah itu jamak dari hamil. Hamalatun. Orang-orang yang hafal Quran itu menjadi penolong ahli jannah. Mene-mene kok nek mlebu surga sing nulung sing duduk-dudukno iku biasae
orang-orang yang hafal Quran. Bahkan dia di dalam kubur nanti tidak dimakan oleh adud. Adud itu makanan yang binatang yang melata di dalam tanah. Yaumal kiamah, pada hari kiamat, wasyuhada quwadu ahlil jannah, dari kata qaid, penuntun gaib juga adalah orang-orang yang mati syahid. Ahlul jannah, orang ahlu surga, wal anbiya, dan para anbiya, sadatu ahlil jannah, dan sesepuh penguasa atau orang yang punya kepemimpinan riasah di dalam hidupnya, itu juga nanti diantarkan oleh yang namanya mati syahid. Orang yang mati syahid itu seakan-akan tuan rumah itu, terus ngerti kembaran untuk itu, karena dia mati lebih dahulu dari kita. Coba dia hafal Quran. Mas Fahri hafal? Belum. Ustadz, memang tidak mau hafal kan? Macam hafal Quran, coro. Ngapurnoan wae, kul huwallah, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Itu enak kita hafal itu semua. Wah, aku ini ngapal ya lali tok. Memang kurang cerdas kok. Ngapalno lali, atau kapan dusuk. Atau tidak tahu dari imam. Nek wong biasa di imam eling terus biasa. Sekarang jadi imam. Yang ke 4, wal muadzinu lillah fi khamsi shalawat. Orang yang menjadi muadzin karena Allah fi khamsi shalawat, di dalam salat 5 waktu. Qala sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al muadzinu al muhtasib. Muadzin yang ihtisab, yang ikhlas, tanpa perhitungan apa-apa kecuali mencari ridho Allah. Idza mata lam yudawwat fi qabri. Kalau mati dia tidak akan dimakan oleh binatang yang ada di dalam tanah. Itu kan muadzin 5 waktu. Yuk, tak melok Ibnu kan. Ayo, Ibnu rapete mari maghrib. Isa tidak melok adzan. Tak muadzin subuh ni lali kurang dulu. Jangan belum jadi muadzin. Pekerjaan gampang itu, tapi tidak semua orang bisa al-muadzin. Iya. Tapi biasanya tanpa bayar, nggak dibayar malah. Hah? Dibayar ya, kalau di masjid besar dibayar. Tapi kalau di musola enggak. Di masjid besar biasanya. Arifin tahu jadi muadzin? Belum. Nek taufik muadzin terus. Ini berkapatan itu. Ai al-muadzinu alladhi arada bi adanihi wajh Allah lahu ajrun ka ajri syahid. Ai yang dimaksud itu adalah muadzin yang berkeinginan dengan adanya itu wajh Allah, mencari ridho Allah. Baginya ajrun ka ajri syahid. Baginya pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Wala ta'kuluhul ardu, dan tidak pernah akan makan yang namanya bumi, atau tidak makan bumi itu terhadap orang yang menjadi muadzin. Kenapa? Enggak. Azan itu tidak wajib, sunnah. Iqamah itu yang wajib. Iya, kalau nyauti azan itu fardu kifayah, satu saja sudah cukup, nggak usah tak nyambungan. Cukup satu orang sudah, azannya sunnah, yang nyauti itu wajib, tapi wajibnya kifayah, wajib bersyarat. Jadi nek ono itu mari kayak ngelayani wong mati, nggak usah tak kampung ngedusi kabeh, malah nanti jadi fitnah. Kekurangannya mesti metu keluarga wae nek wani, kadang-kadang kan ndak tatak.
Ya buat wajib apa? Jadinya wajibnya itu dia mengarahkan musolatan yang mendekat. Tidak wajib. Tidak wajib. Azan itu sunnah. Artinya itu waktunya rasa. Ya boleh. Ya kalau ada. Nah kalau kerja semua ya apa? Kalau kerja semua. Kalau ada yang karena nganggur memang kerja di lingkungan sana, tidak apa-apa. Ditunjuk untuk meramaikan musola. Masih jamaah lurus, yang penting lah ada nih. Siapa yang jadi muadzin? Nek Romi tidak kira muadzin. Insya Allah akhirnya muadzin. Ini dia, jadi muadzin, film. Ini aku kan nggak ada waktu, nggak disiplin. Makanya katanya Sayyidina Utsman, orang yang alamat tandanya orang takwa itu ikhtiyarul jahdi ala rohah. Nek bahasa gampang itu disipliner. Orang yang disipliner itu orang yang takwa kepada Allah. Istiqomah, disipliner, bukan waktu saja, semua kesempatan diatur dengan baik dalam hidup. Kopiaan diatur rapi. Untuk kopiaan malah ditekan orang sakit, itu tidak disiplin namanya. Kelambi nunggu balik, itu gendeng hari itu. Iya kan? Atau jam sampai kayak gini tidak nunggu gini, apa kok hilang itu kemana ya? Ini ada teman tuh. Dia tak pun tinggal tuh. Dan ada sekali tuh. Oh kamu juga sih, tak pun tuh. Kenapa? Nah itu biasa menghadapi persoalan. Jadi hidup itu kalau mendapat persoalan jangan dianggap musuh itu. Dianggap Anda akan matang lebih berpribadi menghadapi masalah itu. Ya apa caranya? Jangan diemosikan. Kalau emosi dia emosi tukaran. Nantinya perbedaannya untuk apa? Loh, sampean wis tukang kunci, balik tambah lagi lah ganjarannya habis tukang adan mana ngono. Ambek mesem. Iya, ojo Pak merenggut ngono. Iku telek musuh. Asli iki suka telek musuh. Makane nek iya nek pengajian ku wong apa wong enggak teko pengajian. Ku maksud enggak bentek pun nang pengajian ku. Nah iki suka ngono, makane dibales ya wong. Iya nek kok nang pengajian kanca-kanca di sana datang. Maaf ya, semua kebaikan itu bisa diartikan elek. Sampai ke masjid pakai jas, wah kaya. Mau masjid pakai jas. Padahal kita ini kita menghormati lebih kepada Allah. Wong kepada manusia kita sudah menghargai gitu, masa nang Allah kita tidak lebih? Gimana ada yang menafsirkan elek itu ono wae. Wong kopian putih, kaya kiai. Padahal itu sunnah kan. Bisa saja diartikan elek walaupun itu baik. Sebaliknya juga, barang yang elek dikoordinasi dengan baik bisa menang daripada yang baik. Kalau sampean dikoordinasi dengan baik, diatur, di manajemen dengan bagus. Bukti yang konkret sekarang ini, dari Golkar elek, kok menang Golkar ayo? Itu karena koordinasinya bagus, manajemennya bagus, kader-kadernya qualified. Ayo, dari Golkar benci kabeh nang Pak Harto. Buktinya Golkar menang. Apa sih? Karena manajemennya bagus. Mungkin ada kekurangan. Saya tidak bicara itu yang bagian itu yang penting. Saya berpandangan positif baik. Pokoknya nyatai saya ini Golkar menang dulu. Pandangan saya gitu. Perkorong ini tidak ngerti aku. Itu urusan yang mustajab itu. Panwaslu. Iya kan ya? Jadi masih elek, koordinasi baik bisa menang dengan yang baik itu. Makanya harus pintar manajemen itu. Kalau saya ini kita pengajian 2 minggu. Jadi ini 5 juta kan, ayo. Oleh ini, gampang itu manajemennya diatur. Tepi, pamrit, iya kan? Ya boh, rame, gawe. Oh no. Itu bagaimana Bik? Kalau bikin wujud alhamdulillah. Amin. Ini domen ya, bitanzimin nizam, ya, bitanzimin nizam, atau bitadbirin nizam.
kaifa nudabbir al-amra ilal usul ma yura. Bahasa Arab apa ya beliau? Ya nih, bahasa Arab apa ya? Kaifa? Hah? Ma yuram itu ma yura. Bahasa Arab beliau ini ma yuram. Apa yang dikehendaki oleh kita? Insya Allah. Yes ya, nama piro itu? 5 sekarang. Alek kapal itu loh, tapi Senin tidak teko Alek. Mr. Alex Pak ini. Iya, apa nih? Hah? Ilmi. Oh, coba Alex terus ikut aja terus. Selanjutnya wa muhibbul fuqara'i wal masakin wal yatama. Orang-orang yang cinta atau seorang yang cinta kepada fakir miskin, kepada masakin dan kepada yatama, kaum yatim atau kelompok yatim. Jadi Rasulullah ana wa kafilul yatim fil jannati hakada fa asyara bi asbu'aihi. Rasulullah aku menemani nang ini nang surga be wong-wong sing jogo anak yatim, ngopeni anak yatim. Ini menemani itu kowe Rasulullah mak ini kan nak misore. Orang-orang yang cinta kepada fuqara dan masakin dan yatim itu dikudo terus. Ini nyumbang, ini nyumbang mana? Ini ngetek beras, ini ngetek beras mana? So dari iblis, Usman dekowai amalmu apa? Syekh Abdul Qadir Jalani didatangi iblis, dari iblis kon Syekh Abdul Qadir Jalani wis cukup, tak usah ibadah mana apa? Amalmu koyo ganjaran amal perbuatan koyo gunung lurus. Kon berbuat maksiat satu aja dia ono kali hiji. Insyaallah bisa auzubillahi minasyaitonir rajim. Setan itu yang ngomong ngono. Wong Allah tidak tahu ngomong ngono kok. Wis cukup amalmu Muhammad. Enggak. Nabi Muhammad sampai bengkak kakinya kok. Apalagi saya jadi ketua pekerjaan. Nabi Muhammad itu maksum, Nabi, Rasul dan paling dicintai Allah. Itu masih sholatnya masih bengkak jadinya. Apalagi kepalanya mungkin. Untuk sholat saja. Apalagi yang lain. Sampean bengkak apa ya? Bengkak moto, ikan dulu. Apa bahasa anu ni? Nawam. Ya salam. Ya. Nek saiki saipul falgun naum atau ahlul naum tak apa-apa. Karena memang dia bocor. Saya tadi sudah ngomong, manajemen itu lebih bagus daripada apa ndak manajemen. Diatur pakai manajemen. Rasulullah itu 2 kali seminggu, tapi bisa manajemennya bagus. Makanya wong saiki lebih tak loro, ndoke ayam teh kabeh digawe jamu. Iya. Aku nonton TV ku jamune sampai 50 ono wong. Jamunya apa? Oh, kok di luar pengajian nanti. Di luar pengajian nanti. Rasulullah itu seminggu 2 kali. Itu udah waktu. Ya, mungkin seminggu full. Sabat ayam, kata ya salam. Iki sing ngentek ndok. Ndok ayam sampai mangkane saiki enggak ono ndok. Ndok biyen cek cilikku nek wis metu ku mesti ngomong ora. Iki lho aku wis metu ndok. Paranono cepet ngono. Saiki ndak diem. Boleh mokong kabeh wong-wong iki. Salah lagi yo mangan ditekno ndok. Panang melok gule sisan. Hah? Iya, protein tambahan. Dari ini Pak, apa itu yang duwe murid Pak Suprana ada apa? Saya Suprana. Orang kawin itu sebenarnya cukup 1 karena diberikan nafsu oleh Tuhan sehingga manusia ingin kawin dulu terlebih dapat. Sebenarnya orang sudah kumpul sama istri itu lemes semua, tak berdua semangat. Makanya dikai jamu
supaya semangat kembali lagi. Akhirnya rusak mesin, kagian jamu. Ono sing tak minggu pun, sing kawin mesti gak kawin tak. Iki tak melok, iki melok, iki tak melok, iki melok. Panas. Remek, oleh kono cok sing genah wae sih. Jadi rukun aku ya. Hah? Tetapi anu nek ilang nek bojone diparani, goleki. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya Nabi Muhammad, diriwayatkan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala berkata, al-julusu ma'al fuqara minat tawadhu. Lunggu-lunggu duduk dengan fuqara itu bagian dari tawadhu. Artinya rendah hati. Orang yang duduk dengan fuqara itu menunjukkan dia sudah rendah hati. Bagian dari rendah hati. Nek lunggu-lunggu Pak Camat kan biasa wong telek pamor. Lunggu Pak Bupati, lunggu wong akses lah istilahnya. Tapi Anda mampu nggak duduk dengan fuqara? Kata Rasulullah, kalau duduk sama fuqara itu adalah sudah bagian dari rendah hati. Wa huwa min afdhalil jihad, dari Rasulullah. Dan tawadhu itu adalah afdhalul jihad, dari perbuatan utamanya jihad, berjuang di dalam hidup. Sudah ya, cukup ya. Setengah jam. Kurang. Nah, next kami ada? Au nabi guna. Lah. Kalau kamu sudah bagus. Ini ngerti bahasa Arab ini, nabi perlu. Next kami aula. Waruya, dan diriwayatkan lagi annahu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, atau berkata, bersabda beliau, likulli syai'in miftah. Setiap sesuatu itu punya kunci. Wa miftahul jannah, dan kuncinya surga itu hubbul fuqara wal masakin. Orang yang ingin masuk kepada surga itu harus senang sama orang fuqara dan senang masakin. Makanya gini nek pengajian mesti ono bingkisan nang fuqara dan masakin. Masih saya pribadi tidak mampu, saya mengumpulkan teman-teman yang mampu biar biasa mengamalkan hartanya. Saya tidak mampu terus terang. Biar teman-teman bisa mengamalkan hartanya di jalan Allah. Karena wong pelit itu wake, ya kan? Sampai Rasulullah mengatakan itu dalam hadis, kalau ingin bala itu hilang maka seringlah bersedekah. Idhabu al-bala bis-sadaqah. Pergilah bala itu dengan sedekah. Wasta'inu ala qada'i hawaijikum bis-sadaqah. Mintalah tolong kamu kepada Allah untuk memenuhi hajatmu dengan sedekah. Makanya nek wong Madura Jawa ono niat apa mesti selamatan. Bangun omah selamatan. Haji selamatan. Anak lahir selamatan. Selapan. Ya. Semua. Kenapa? Minta selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka niat orang tua itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Rasulullah likulli syai'in miftah. Wa miftahul jannah hubbul fuqara wal masakin. Nomor berapa? Orang bulu ya, sang guru. Mas Fahmi tak ada acara? Tak ada. Aku tinggal orang hati gitu, pokok serperan wae. Wazu qalbin rahim. Selanjutnya orang yang mempunyai hati kasih sayang, tak noan gitu. Fi jami' umur ibadillah, di dalam segala urusan ibadah kepada Allah. Dia sangat mempunyai jiwa penyayang dengan orang. Anoan deh uang. Sosial. Punya kepedulian sosial. Kepekaan sosial pertama. Mari ngono kepedulian sosial. Mari ngono apa ini?
Mari kepekaan, kepedulian, mari ngono. Hah? Keprihatinan, yo boleh. Mari ngono apa maneh? Hah? Oh, mari peduli mau. Hah? Ya itu kasih sayang itu seperti itu, punya peduli, punya kepekaan. Mari ngono. Oh iya diamalkan hartanya. Oh buat ini ya sama, punya kepekaan dan kepedulian. Maka dalam bahasa Inggris peduli itu care, ya kan? Care itu artinya peduli, juga memelihara. Bahasa Arab apa? Nih, bahasa Arab peduli, ihtimam, ya kan? Malam yahtam bi umuril mu'minin laisa minna. Al-ihtimam itu artinya peduli.